Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Distipora Kabupaten Kudus, Bapak Harjuna Widada. Yang saya hormati dari Jarum Foundation Miss Sasa. Yang saya hormati Ibu Ima dari PR Sukun. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Korwil Pendidikan Kecamatan Kota. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 1 Barongan Bapak Rizky MPD beserta segenap Dewan Guru. Ibunda Munikah yang saya hormati senior kami Komite SD 1 Barongan, Paguyuban SD 1 Barongan, Bapak Ibu Wali Murid SD 1 Barongan, dan anak-anakku semuanya kelas 6 SD 1 Barongan yang berbahagia. Marilah pada pagi ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD 1 Barongan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini senantiasa membawa berkah untuk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan segenap pengikutnya. Bapak Ibu, perkenankan pada kesempatan pagi ini kami dari Korwil Pendidikan Kecamatan Kota pertama mengucap syukur alhamdulillah, salah satu lembaga dari Korwil saat ini melaksanakan bentuk pertanggungjawabannya selama 6 tahun telah mengasuh mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan saat ini dari lembaga kami SD 1 Barongan akan melepas putra-putri kelas 6 yang telah dinyatakan lulus tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan apa yang nanti dilaksanakan oleh kepala sekolah benar-benar membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kedua kalinya kami dari Korwil juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra kerja dari SD 1 Barongan, utamanya dari Bakti Pendidikan Jarum Foundation, juga dari PR Sukun, juga dari Paguyuban, dari komite, dari Bapak Ibu Wali Murid yang telah menyupport bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SD 1 Barongan, dan alhamdulillah SD 1 Barongan bisa menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, bermutu, menghantarkan anak-anak ke depan cerdas dan berkarakter. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas sinergisitas yang telah terjalin secara optimal. Yang ketiga kalinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Rizky, Kepala Sekolah yang hebat, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Rizky. Dan juga terima kasih pula kepada segenap Dewan Pendidik
di SD 1 Mbarungan yang dengan kompak, dengan semangat mengantarkan putra-putri SD 1 Mbarungan untuk menerima pembelajaran sesuai dengan era pembelajaran yang saat ini sedang diluncurkan dengan kurikulum merdekanya, dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, dengan kebutuhan anak-anak untuk menyesuaikan diri di abad 21 dengan keterampilan yang diperlukan oleh anak-anak kita untuk memasuki abad 21 dengan critical thinkingnya, dengan kreativitasnya, dengan kolaborasinya, dan dengan komunikasinya telah diberikan oleh guru-guru kita di SD 1 Mbarungan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada segenap pendidik dan juga kepala sekolah SD 1 Mbarungan yang senantiasa menunjukkan dedikasi yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, tetap mendidik sepenuh hati dan siap mengantarkan anak-anak berprestasi. Kita beri aplaus untuk Dewan Guru semuanya. Selanjutnya kami juga merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait layanan pendidikan di SD 1 Mbarungan. Tentunya kami dari Korwil merasa bangga. Ada salah satu SD negeri tetapi tidak kalah dengan SD swasta, yang saat ini SD swasta seringkali mendapat kepercayaan yang lebih dari SD negeri, tetapi kali ini SD Mbarungan 1 bisa menunjukkan kualitas dan layanan yang optimal seperti SD swasta yang lainnya. Kita beri aplaus untuk Pak Rizky dan teman-teman semuanya. Terbukti apa yang menjadikan kebanggaan kita? SD 1 Mbarungan merupakan SD favorit yang sejak dulu dan sampai sekarang bertahan dengan regulasi kepala sekolah yang berganti-ganti. Tetapi dari kepala sekolah satu ke kepala sekolah yang lainnya tetap memiliki dedikasi yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, mengangkat, menghantarkan anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Dan tadi disampaikan bahwa tahun ini Kepala Sekolah SD 1 Mbarungan akan menunjukkan kinerjanya dan layanan pendidikannya, akan membuka kelas 1 3 rombel. Dan seizin dinas juga Korwil kita semuanya akan menyupport penyelenggaraan PPDB kelas 1 yang akan membuka 3 rombel. Ini bukti kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap SD 1 Mbarungan. Untuk itu kami tetap berharap kepada kepala sekolah yang sebagai leader di sekolah tersebut agar senantiasa menjalin sinergisitas dari berbagai pihak. Tadi telah disampaikan, Pak Rizky sangat luar biasa. Channelnya sangat besar, channelnya sangat banyak. Kesempatan inilah akan digunakan untuk mengembangkan SD 1 Mbarungan agar ke depan SD 1 Mbarungan semakin menunjukkan kualitas di bawah kepemimpinan Bapak Rizky. Untuk itu senantiasa kami doakan, semoga apa yang telah panjenengan persiapkan, apa yang telah panjenengan rencanakan untuk mengembangkan SD 1 Mbarungan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan senantiasa teman-teman bersemangat untuk selalu mendharma baktikan dalam kemajuan pendidikan khususnya di SD 1 Mbarungan, umumnya di Kabupaten Kudus. Mari kita ciptakan sekolah unggulan
yang nanti sebagai brand Kabupaten Kudus adalah SD 1 Barongan. Ya. Untuk itu kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu, wali murid dan juga masyarakat agar apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita SD 1 Barongan nanti bisa tercapai dengan optimal. Dan juga yang membanggakan bagi kita selaku pembina di tingkat bawah di jajaran kecamatan kota, SD 1 Barongan juga syarat akan prestasi yang diraihnya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat nasionalnya dengan OSN-nya yang selalu tampil sampai ke tingkat nasional. Begitu ya Pak Rizky, kita doakan semoga tahun ini anak kita yang maju Olimpiade OSN insya Allah akan berhasil di tingkat provinsi dan insya Allah nanti akan maju di tingkat nasional. Mohon doa restunya, mudah-mudahan anak-anak kita sukses ke depannya membawa nama baik SD 1 Barongan dan juga nama baik Kabupaten Kudus. Bapak Ibu, untuk itu kami ucapkan selamat kepada orang tua wali murid yang telah menghantarkan, menamatkan putra-putrinya di SD 1 Barongan. Kita semuanya masih memiliki tugas untuk mengantarkan putra-putri kita sebanyak 58 siswa untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya, dan sebagai orang tua merupakan kewajiban kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan di era globalisasi ini. Insya Allah, Allah akan memudahkan usaha kita semuanya. Selamat untuk anak-anakku semuanya, 58 kalian telah dinyatakan lulus. Mudah-mudahan kalian ke depan menjadi generasi-generasi yang cerdas, berkarakter, dan betul-betul menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Fajar Sri Utami SPD MPD kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada penampilan gerak lagu dari adik-adik kita kelas 2. Sudah siap adik? Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Anggun Nugroho STMM selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Sugeng rawuh. Sudah siap adik-adik? Wah, gemes sekali ya adik-adik yang cowok. Iya, betul sekali Kak Sila. Tapi jangan salah, gemoy-gemoy gitu narinya keren banget loh. Yuk, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ Remix. Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, тачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, тачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче Luar biasa, ini persembahan khusus untuk kakak-kakak kelas dari adik kecil kita yang gemoy-gemoy ini. Saya heran, anak cowok tapi kalau joget kok lentur gitu. Saya pengen belajar ini, yang ngajarin mama-mama sendiri atau kolaborasi ini Bun? Kolaborasi sama pelatih, Oh, sama pelatih. Kalau boleh tahu nama pelatihnya siapa Bun? Mas Wardi. Oh, Mas Ardi. Tetangga saya itu kayaknya Jatikulon. Iya kan? Baik, terima kasih adik-adik kelas 2A. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kecil kita. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Bakti Jarum Foundation yang akan disampaikan oleh Ibu Marcella Marisa Sugianto. Kepada Ibu Marcella Marisa Sugiarto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Mas Anggun Nugroho. Kemudian yang saya hormati untuk Korwil Kecamatan Kota Ibu Fajar, seperti
sepertinya udah pergi ya Pak. Oh ya. Dan Bapak Ibu pengawas SD Kecamatan Kota. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SD 1 Barongan, Pak Rizky, beserta Bapak Ibu Guru SD 1 Barongan. Kemudian Bu Ima dari Sukun, Bu Munika dan wali murid, orang tua SD 1 Barongan kelas 6 SD serta Ketua Paguyuban dari siswa SD 1 Barongan. Pertama saya mau mengucapkan selamat untuk adik-adik kelas 6 ini sudah berhasil mencapai kelulusan, sudah belajar selama 6 tahun ini dan juga akan memasuki dunia remaja yang akan semakin menantang pastinya buat adik-adik. Dan juga semoga tetap mempertahankan slogan dari SD 1 Barongan sendiri yaitu cerdas dan berkarakter. Kemudian Bapak Ibu saya juga mau menyampaikan bahwa SD 1 Barongan ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa, tidak lepas dari hasil kerja keras kepala sekolah serta Bapak Ibu guru pengajar semuanya yang selalu mengembangkan dirinya, beradaptasi, dan juga untuk membentuk karakter yang sejalan dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia wirausaha nantinya. Nah, pengembangan karakter ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya dari lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah pun juga harus tetap diajarkan dan dipertahankan untuk memiliki karakter yang lebih baik ke depannya. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky bahwa SD 1 Barongan sudah menjadi mitra dari Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Jadi sudah 2 tahun ini ya Pak, kami juga bersinergi untuk meningkatkan baik dari SDM guru, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan 2 tahun ini kami menyasar dari segi afektif, dari sisi sosial emosional yang sejalan dengan kurikulum Merdeka saat ini, di mana pendidikan juga tidak hanya dilihat dari segi kognitif, tapi juga segi karakternya harus dibentuk, terutama dari jenjang SD ini kan jenjang pendidikan dasar yang paling lama ya, 6 tahun. Jadi 6 tahun ini adalah saat yang tepat untuk membentuk karakter dari anak-anak didik kita. Kemudian akhir kata, saya juga mau berpantun, nggak kalah sama adik Andika dan juga Pak Rizky. Saya juga nggak mau kalah nih. Minta cakepnya juga ya adik-adik. Oke. Siang-siang mancing di kolam. Cakep, Umpannya dimakan ular berbisa. cakep, Sampai jumpa lagi adik kelas 6. cakep. Jadilah generasi hebat penerus bangsa. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Marcella Marisa Sugiarto, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Anggun Nugroho STMM. Kepada Bapak Anggun Nugroho STMN kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh kami hormati Bapak Ibu pengawas Kecamatan Kota, ada Pak Said, Bu Eni,
Kepala SD 1 Barongan, Mas Rizky, dan Bu Monika, Kepala Sekolah Senior nggih. Mbak Sasa dari Jarum Foundation, Mbak Ima dari PR Sukun, Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD 1 Barongan, dan tidak lupa anak-anakku semuanya, siswa SD 1 Barongan yang saat ini telah melalui masa pendidikan, telah selesai melalui pendidikan di jenjang sekolah dasar. Dan saya yakin adik-adik semuanya ada hal yang akan berubah nanti pada saat adik-adik semuanya memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Perubahan di dalam kehidupan adik-adik semuanya ini sebuah keniscayaan. Jadi kalau dalam kata-kata bijak disampaikan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan gitu ya. Termasuk adik-adik semuanya, perubahan dari mulai adik-adik ini kecil, lahir, kemudian mulai saat ini juga selesai mengikuti pendidikan di jenjang sekolah dasar, ini juga perubahan. Nah, perubahan ini akan menimbulkan kecemasan sesaat, kegalauan sesaat gitu, adik-adik semuanya ya. Dan kalau adik-adik pernah dengar lagunya Kue Sera-Sera gitu ya, itu juga gitu, ketakutan seorang anak, ketakutan seorang manusia terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kue sera-sera, whatever will be, kan gitu ya. Nah, awalnya lagunya kan gitu. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Ada ketakutan gitu ya adik-adik. Ada ketakutan. Pada saat kecil saya tanya itu, mama saya nantinya jadi apa ini? Saya kalau besar jadi apa? Am I pretty? Apakah saya nanti cantik? Apakah nanti ganteng yang laki-laki ya? Ada ketakutan seperti itu. Dan itu wajar adik-adik semuanya. Nanti adik-adik semuanya di jenjang sekolah selanjutnya juga mungkin akan dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Dan saya yakin adik-adik 6 tahun ini sudah mendapatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan saya yakin akan siap menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid yang berkesempatan hadir pada pagi siang hari ini, saya juga menyampaikan bahwa pendidikan ini tanggung jawabnya tidak hanya di pemerintah, Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab pendidikan ini kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu ya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini sekolah, tanggung jawab masyarakat, ya, dan tanggung jawab orang tua. Artinya 3 komponen ini yang akan berkolaborasi di dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga memiliki kesadaran itu sehingga anak-anak ini akan didorong terus, disupport terus untuk memiliki prestasi yang lebih baik. Dan tidak mungkin Bapak dan Ibu pendidikan ya, yang tidak disupport oleh ketiga komponen ini akan berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat dibutuhkan. Ada Jarum Foundation, ada Sukun, ada perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Kudus. Ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu guru kita, karena motornya memang di Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan, diberikan sosial emosional skill, sehingga Bapak Ibu guru ini bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Termasuk Bapak dan Ibu, wali murid, orang tua ini yang akhirnya juga karena anak-anak itu tumbuh di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Dan di keluarga ini yang nantinya juga akan berpengaruh besar terhadap karakter anak. Jadi
tanggung jawab pendidikan ini Bapak Ibu, sekali lagi mari kita bersama-sama berkolaborasi sehingga anak-anak kita nanti akan mendapatkan mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas sehingga akan menjadi anak-anak kita yang punya karakter baik, menjadi anak-anak yang diharapkan nanti pada tahun 2045 kalau orang bilang ada masa bonus demografi Indonesia emas tahun 2045 gitu. Nah nanti anak-anak kita yang ada di sini sekarang, anak-anak kita yang di sini kan usia 12, usia 13 gitu ya. Nanti 20 tahun yang akan datang ini anak-anak ini akan menjadi anak-anak usia 30. Anak-anak usia 32 tahun, 30 tahun yang saya yakin nanti di antara anak-anak yang di hadapan saya ini akan ada anak-anak yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Barangkali nanti Bupati Kudus gitu misalnya ya, nanti berasal dari alumni SD 1 Barongan gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa karena saya yakin sekarang yang muncul itu generasi-generasi muda. Anak-anak muda yang dia memperoleh pendidikan yang baik sehingga punya karakter yang baik juga. Ngoten Bapak dan Ibu, yang bisa kami sampaikan anak-anakku semuanya, semangat, selamat telah menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar ini dan bermimpi terus anak-anak semuanya, bermimpi setinggi langit gitu ya. Nanti kalau jatuh anak-anak nanti masih berada di antara bintang-bintang. Dan sekali lagi anak-anak semuanya, beberapa kali pada saat Pak PJ Bupati mengisi acara, menghadiri upacara bendera, Pak PJ Bupati selalu menitipkan 3 hal. 3 hal kepada anak-anak. 3 hal kunci sukses untuk anak-anak. Yang pertama itu taat dan patuh kepada orang tua gitu. Taat dan patuh kepada orang tua. Jadi tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang berhasil tanpa ridho dari orang tua. Itu rumus adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Jadi mau seberapa tinggi sekolahnya, seberapa jauh pendidikannya, tapi kalau tanpa ridho dan restu orang tua ini nonsen ya. Jadi itu yang pertama, selalu taat, patuh dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua adik-adik semuanya, yang kedua keberhasilan seorang anak itu juga harus ya ditopang dengan Bapak Ibu guru. Artinya kunci sukses yang kedua itu anak-anak semuanya selain taat dan patuh kepada orang tua juga taat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru ini orang tua kedua setelah anak-anak itu di rumah gitu ya. Kalau di sekolah orang tuanya ya Bapak Ibu guru. Jadi kunci sukses yang kedua taat dan patuh berbakti kepada Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir anak-anak semuanya adaptif. Adaptif terhadap perubahan-perubahan yang berlaku. Dan adaptif ini anak-anak semuanya juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dibantu oleh orang tua dan Bapak Ibu guru. Orang tua dan Bapak Ibu guru selalu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang lahir murni di dunia digital. Jadi kalau disampaikan tadi Mbak Sasa, ini keterampilan abad 21 harus dimiliki oleh anak-anak kita semuanya. Karena anak-anak kita itu kalau kita menyebutnya itu digital native. Digital native. Warga asli dunia digital. Ini anak-anak kita itu. Warga asli dunia digital. Kalau kami ini digital imigran. Digital imigran. Jadi peralihan dari dunia tradisional, dunia konvensional di dunia digital. Jadi pola pikir, karakter dan sebagainya anak-anak kita itu berbeda dengan kita Bapak Ibu. Bahkan di dalam sebuah tulisan itu saya pernah membaca Bapak Ibu bahwa jangan pernah memaksa anak kita itu untuk sama dengan kita.
Karena mereka punya sendiri masa depannya gitu. Mereka yang memiliki masa depan. Ngaten Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas karena tidak bisa hadir membersamai kita semuanya karena ada agenda yang lainnya. Dan sekali lagi selamat anak-anakku semuanya, selamat Bapak Ibu wali murid, orang tua, selamat Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kemudahan, kelancaran dan berikan masa depan yang cerah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kelak di tahun-tahun mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon untuk masih tetap di atas panggung Pak Anggun. Bapak Ibu tamu undangan mohon berkenan untuk bisa foto bersama dulu di atas panggung untuk kenang-kenangan di tahun ajaran 2023-2024 ini. Monggo kula aturi Ibu Ima, Mbak Sasa, Ibu Munihah, Ibu Aini, dan juga Bapak Rizky serta pengawas Korwil Kecamatan Kota. Beserta Bapak Ibu Guru SD 1 Barongan untuk juga ikut gabung foto bersama di atas panggung. Monggo. SD 1 Barongan, sekolah cerdas berkarakter, berprestasi luar biasa. Monggo yuk. Belajar